Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Mujid selaku MC. Saya di sini akan mengemukakan pendapat-pendapat tentang virus corona yang sedang melanda negeri Cina. Saya di sini akan memanggil teman-teman saya yang akan mengemukakan pendapat mereka tentang virus corona. Baiklah, saya akan memanggil teman saya yang pertama yaitu Elsa Mayora. Silahkan masuk. Silakan duduk. Banyak. Bagaimana menurut Elsa tentang virus corona yang sedang melanda negeri Cina itu? Jadi virus corona itu yaitu virus yang bisa menyebabkan infeksi terhadap pernapasan. Wah, contohnya bagaimana? Apa? Contohnya yaitu penderitanya mengalami gejala flu seperti sakit kepala, batuk, dan demam. Dan itu bisa menyebabkan kematian. Apakah virus corona sudah dapat diobati? Virus corona belum bisa diobati, namun ada beberapa langkah untuk meredakan gejalanya, yaitu dengan cara memberikan obat pereda demam dan nyeri. Namun dokter tidak akan memberikan aspirin pada penderita infeksi virus corona yang masih anak-anak. Selanjutnya yaitu menganjurkan penderita untuk istirahat yang cukup dan jangan keluar rumah untuk mencegah penyebaran virus. Apa penyebab terjadinya virus corona itu? Virus corona itu berasal dari makanan yang tidak seharusnya untuk dimakan, yaitu dari hewan-hewan, contohnya seperti daging anjing, kelelawar, katak, dan masih banyak lagi. Apakah masih ada lagi tentang pendapat Elsa tentang virus corona itu? Mungkin sudah cukup. Kalau sudah cukup, saya akan memanggil teman saya. Masih banyak lagi teman saya yang akan mengemukakan pendapatnya tentang virus corona. Terima kasih Kak Elsa. Ya, sama-sama. Saya sekarang bersama rekan-rekan saya yang selanjutnya yaitu Wulan sama Ilma akan mengemukakan tentang pendapatnya tentang virus corona itu. Pagi Wulan, Ilma. Saya duduk ya. Siapa dulu nih? Wulan dulu ya. Bagaimana pendapat Wulan tentang virus corona yang sedang melanda Cina itu? Menurut artikel yang saya baca, virus corona yang sedang melanda kota Cina tersebut adalah akibat dari orang-orang yang memakan hewan langka seperti kelelawar, ular, katak, dan hewan yang lainnya. Hingga hari ini masih menyita perhatian banyak negara di dunia. Penyebaran virus corona masih terus meluas secara global. Jumlah kasus baru positif virus corona juga bertambah cepat, terutama di Cina. Kasus positif virus corona terbanyak di Cina daratan yakni 28.085 orang. Sedangkan dari 565 kematian pasien sebab virus corona semua terjadi di Cina daratan, kecuali 2 khusus masing-masing terjadi di Hong Kong dan Filipina. Nah, sudah jelas pendapat Wulan bagaimana begitu jelasnya tentang virus corona. Bagaimana menurut Ilma tentang pencegahannya dan penyebabnya? Jadi, pencegahan virus corona yaitu menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bila Anda beraktivitas di tempat umum, dan hindari bepergian ke Cina atau ke negara lain kalau telah ditemukan adanya penularan virus corona, dan rutin cuci tangan dengan air dan sabun. Selanjutnya, hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya. Dan pastikan Anda memasak daging sampai benar-benar matang. Nah, Wulan sama Ilma telah mengemukakan
pendapat tentang virus corona, yaitu penyebabnya dan data-data yang terdapat di negara Cina yang terkena virus corona. Terima kasih Wulan dan Ilma atas kerjasamanya. Selanjutnya saya akan memanggil teman saya, yaitu Saudari Teti dan Saudari Risma. Dan ini dia. Selamat pagi Saudari Teti, Saudari Risma. Baik, bagaimana pendapat Saudari Teti tentang virus corona yang sedang melanda Cina itu? Menurut saya, coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia. Apakah dalam virus corona ini menyebabkan komplikasi? Betul yang saya baca, infeksi virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi serius seperti gagal ginjal, infeksi dan pada organ lain, kematian, dan pneumonia. Baiklah Saudari Risma, saya akan bertanya kepada Saudari, bagaimanakah langkah-langkah supaya tidak menularkan dan tidak tertular oleh virus corona tersebut? Ada beberapa langkah untuk cara menghindari menularnya virus corona tersebut. Contohnya seperti jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Usahakan untuk tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Sebisa mungkin, jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu buang tisu ke tempat sembarangan. Nah, itulah pendapat tentang rekan-rekan saya tentang virus corona itu. Terima kasih kepada Saudari Teti dan Saudari Risma. Baiklah, saya masih punya rekan-rekan saya yang ingin menjelaskan tentang gejala-gejala dan penyebaran virus corona. Dan di samping saya sudah ada rekan-rekan saya, yaitu Mirna dan Dina. Mereka ingin menjelaskan tentang gejala-gejala dan penyebaran virus corona. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada Saudari Mirna, apa saja gejala yang ditimbulkan oleh virus corona di negara Cina tersebut? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Gejala paling umum yang diderita pasien virus corona yang melanda seluruh Cina adalah demam. Penelitian yang dilakukan di 140 pasien di Rumah Sakit Jombang Universitas Wuhan menghasilkan beberapa pola khas gejala virus corona. Di antaranya yakni 99% pasien menderita suhu tinggi dan lebih dari setengahnya mengalami batuk kering dan kelelahan. Tak hanya itu, kurang lebih sepertiganya alami kesulitan bernapas dan nyeri otot. Baik, yang saya dengar sekarang virus corona sudah menyebar ke Indonesia. Baik, Saudari Rina, saya akan bertanya kepada Anda, siapa yang pertama kali terkena virus corona tersebut? Nah, menurut berita harian yang saya baca, 2 warga negara Indonesia yang positif corona merupakan warga perumahan Studio Alam Depok, Jawa Barat. Korban adalah ibu dan anak berusia 64 tahun dan 31 tahun. Penularan virus corona ini berasal dari kunjungan warga negara Jepang yang tinggal di Malaysia. Menerangkan sebelum dinyatakan positif corona, si putri terdeteksi berdansa dengan warga negara Jepang di sebuah tempat di Klub Palma. Pendapat mereka tentang gejala-gejala dan penyebaran virus corona di Indonesia. Terima kasih kepada Saudari Mina dan Saudari Lina atas waktunya. Terima kasih. Baik,
Baiklah, ada satu lagi rekan saya yang ingin mengemukakan pendapatnya tentang virus corona, yaitu Roy Arman. Pagi Roy. Jenis-jenis virus corona yang sudah menginfeksi manusia. Yang pertama, HCOP 229E. Virus ini pertama kali dilaporkan menginfeksi manusia pada pertengahan 1960. Mereka yang terinfeksi virus ini dilaporkan memiliki tanda-tanda flu biasa. Virus ini lebih mudah menyerang anak-anak dan lanjut usia. Sejauh ini belum dilaporkan penularan virus ini sampai menimbulkan korban jiwa, seperti dilaporkan jurnal Hijau. Yang kedua, HCOP NL63. Kasus manusia yang terinfeksi virus ini pertama kali diisolasi di Amsterdam pada 2004. Virus ini menginfeksi seorang bayi 7 bulan. Ia menderita infeksi pernapasan mirip bronkitis, seperti tertulis pada Institut Kesehatan Nasional AS. Yang ketiga, HCOP OC43. Virus corona tipe ini adalah virus yang biasa menyebabkan flu. Ini adalah varian virus corona yang lebih umum di beberapa bagian dunia. Penelitian terbaru menunjukkan virus ini dapat menyebabkan penyakit saluran pernapasan bawah yang parah pada anak-anak. Nah, dapat ditarik kesimpulan dari rekan-rekan saya yang tadi bahwa virus corona sudah ada di berbagai negara. Contohnya di negara Indonesia. Virus corona juga dapat menular dari manusia ke manusia yang asalnya dari hewan ke manusia. Himbauan untuk semua masyarakat khususnya yang ada di Indonesia, berhati-hatilah kalian dengan virus corona tersebut. Contohnya kita kalau mau bepergian memakai masker, kalau mau makan kita cuci tangan dengan sabun, pola hidup sehat. Sekian dari kelompok kami, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum. Itulah berita untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya Abdul Mujid mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.